Bukunya tebal, jadi lebih rinci gitu. Atau apanya yang termnya yang banyak, BT-nya banyak, RT-nya banyak gitu. NT-nya banyak. Atau gimana? Rinci itu gimana? Jelas secara eksplisit, Pak. Apa itu eksplisit? Em, yang ini aja. Yang clear aja. Sebenarnya perbedaan mendasar. Pertama ya, kalau menjawab begitu. Pertama dari term. Kemudian dari relasinya. BTNT-nya seperti apa? Deskripsinya seperti apa? Ya, titik aksesnya mana? Itu yang terpenting ya. Iya, Pak. Coba, kalau menurut Mbak Nurul gimana? Dari yang saya jelaskan tadi, kalau ada perbedaan itu, apa yang Mbak Nurul itu dapatkan untuk menjelaskan itu? Kalau rinci kan semuanya juga rinci ya. Juga ada semua deskripsinya ada, BTN, TRT juga ada. Ya kan? Yang bedakan apa? Hmm. Gimana ini nanti nih? Saya kasih soal satu kasus aja babak belur nanti. Prihantono, Prihantoro, Ya, Pak. Prihantoro. Apa perbedaannya, Mas? Kalau DTS tahu saya berbentuk kamus, Pak. DTS kamus, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Melayu, kamus Jawa, kamus Sunda. Kamus nggak ada BTNT RT. Ini kelas ini ada yang mengulang nggak ya? Mas Iksan, Iya Pak, kelas ini ada yang mengulang nggak? untuk KKI tidak ada Pak, Alhamdulillah. Kalau metadata ada ya? Metadata ada Pak, sedikit. Oke. Putri Andisa Razana, Ya Pak, apa Mbak perbedaannya? sistem penyajiannya Sistem penyajiannya ada yang junk food, ada ada yang ekspres, ada yang ini gitu. enggak. Kalau Thesaurus terdiri dari dua bagian, Apa itu? hierarki sama alfabetis. Kalau DTS cuma satu bagian utama, Apa? susunan alfabetis. Nggak ada hierarkinya. Nggak ada. Mas, hierarki dalam Thesaurus seperti apa menurut Mbak Putri? Kurang tahu Pak. Gimana ini? Aduh, saya jadi penasaran ini presentasi yang kalian buat ya. Rizkia, Ya Pak, apa Mbak perbedaannya? perbedaannya dari hubungan hierarkis kata atau subjek atau istilah yang terdaftar dengan lain ya Pak. Kalau Thesaurus jelas secara eksplisit. Contohnya tuh kayak administrasi pendidikan.
BT-nya administrasi, NT-nya administrasi sekolah. Kalau DTS tidak jelas dan disusun hanya berdasarkan abjad. Contohnya administrasi pendidikan, tapi dia nggak ada BT-NT-nya. Masa? Oh, ada. Lihat juga dia lebih ke... Oh, disusunnya berdasarkan abjad, Pak. Semuanya juga berdasarkan abjad kok. Oh. Penulisannya dibalik. Kalau si Thesaurus apa adanya. Kok bolak-balik ya? Itu kan kalau antara ASR2 dan RDA ya beda ya. Oke. Safila Aulia Putri. Safila, Pak. apa titik akses utama dari DTS dari subjek? Ya, saya bicara DTS dan Thesaurus. Atau mungkin kamus. Apa titik akses perbedaannya? Titik kuncinya apa? Titik akses kunci kalau kalian tuh otak-atik udah ngebuat nanti ya, udah capek-capek. Nanti ada deskriptor itu dibuat sampai 100. Kemudian nanti membuat subjeknya 10. Wah, saking rajinnya gitu ya. Nah, itu titik akses kuncinya yang membedakan tuh apa sih? Menurut saya titik aksesnya itu berada di keyword, Pak. Apa yang di keyword? Dari subjek artikel itu, Pak. Keywordnya itu apa itu keyword tuh? Keyword itu kata kunci. Nggak usah tanya tuh. Di DTS itu kita nggak memakai keyword yang dimaksud itu secara keseluruhan. Kalau DTS ada, Thesaurus ada, ya. Tetapi bukan itu. Keywordnya apa kalau di DTS? Oke, saya agak sedikit lebar. Keywordnya apa kalau di DTS? Tergantung sama artikelnya, Pak. Contoh saja. Contohnya kan saya artikelnya tentang peran peran bidan, peran suami, yoga, hypnobirthing, self-efficacy, dan kecemasan persalinan pada kelancaran persalinan. Nah, saya keywordnya itu yang ada di artikel itu kan persalinan. Nah, tapi pas saya cari untuk bahasa Inggrisnya labor itu mencangkup arti yang banyak, Pak. Nah, makanya saya menggunakan childbirth, jadi lebih ke persalinan dalam kelancaran persalinan gitu. Jadi itu titik akses untuk? Jadi titik akses untuk mencari apa? Untuk mencari keyword itu. Keyword itu keywordnya mana? Kalau nama orang juga saya pakai keyword. Keyword saya tuh Safila. Keyword saya Aulia. Keyword saya 3 Putri. Kalau saya klik Putri itu nama Putri keluar semua. Nama Aulia keluar semua. Ada Alia Margono, ada Alia Bagio, ada Alian. Itu namanya keyword. Keyword pengarang, keyword subjek, keyword deskriptor, keyword geografi. Titik aksesnya itu apa? Kalian sudah membuat banyak nih, memakai DTS sampai 100 DTS dipakai. Thesaurus mencapai 200 Thesaurus dipakai semua. Keywordnya sampai beribu. Lalu yang dijadikan
titik akses itu apanya? Oke, saya bisa nangkap ya. Oke. Sekarang Salsabila Dwi Kun Ambaretno. Iya, Pak. Keyword di dalam yang menentukan kata kunci, keyword atau titik akses di dalam thesaurus itu apa sih? Deskriptor bukan sih, Pak? Oke, bagus. Sekarang Siti Nur Azwa. Siti Nur Iya, Azwa. Pak. Oke. Sekarang term yang mana yang menunjukkan sebagai titik akses sebuah deskriptor di dalam pengelolaan artikel sebuah jurnal? Yo. Yang mana ya? Ayo, Mbak. Mana nih? Term yang mana yang menunjukkan itu kunci akses untuk sebuah deskriptor dalam penggunaan thesaurus? Sekarang Siti Sarah Fadila Nur. Siti Sarah. Ya, Pak. Oke, apa Mbak jawaban? Jawabannya apa? Benar, Pak. Vera Pak. Term ya. preferred, Pak. Oke. Oke ya. Kemudian Mbak Vera. Iya, Pak. Scope note itu penting tidak di dalam sebuah thesaurus. Fungsinya untuk apa? Scope note itu bukan merupakan kunci akses di dalam sebuah thesaurus ya. Kalau kalian membuat deskriptor, kalian nggak akan memberikan scope note di situ. Tetapi di dalam konsepnya, dia merupakan unsur yang terpenting. Ya. Dia bisa termasuk tidak di dalam rincian sebuah titik akses. Dan fungsinya entah apa. Mbak Vera? Yuke. Yuke apa Yuke nih? Islame Putri. Untuk membatasi bukan Pak fungsinya. Membatasi apa Mbak Vera? Batasi space. Saya kasih space cuman ngisi deskriptor 3. Jadi dibatasi itu. Atau gimana? Membatasi apa? Apa yang dibatasi? Justru kalau saya maunya nggak mau dibatasi. Maunya saya lengkap. Yuke.
Yuke. Ya, Pak. Bagaimana, Mbak? Ya, Pak. Bagaimana? Jawabannya apa? Tidur, Mbak. Hana, Salsabila? Iya, Pak. Apa jawabannya? Jawabannya scoop note, Pak. Scoop note itu sama. Apa? Maaf, Pak. Pertanyaannya boleh diulang, nggak, Pak? Nurlaili. Iya, Pak. Apa jawabannya? Bapak, maaf, kelompok 4 sudah lengkap, Ya, Pak. saya tahu. Apa jawabannya? Nurlaili? Kalian nggak dapat loh dari poin diskusi. Mohon maaf, Pak. Tadi pertanyaannya seperti apa ya, Pak? Mutiara? Jangan tidur ya kalau saya mengucapkan sebuah permasalahan. Iya, Mutiara. Pak. Apa? Nah, bentar, Pak. Lutfia? Aprilia? Iya, Pak. Apa jawabannya? Gimana kalian? Arya? Arya Rahman Jaya. Ya, hadir, Pak. Klasifikasi di dalam tajuk subjek LC itu kan merupakan satu penggabungan ya. Iya, Pak. Apa gabungannya? Dan untuk apa sebenarnya? Gabungan dalam ini ya, Pak. LC ya, Pak. Iya. Baik. Maaf ketika jawabannya saya agak salah ya, Pak. Jadi kalau menurut saya tuh kalau dalam LC itu termasuk dalam keyword kan ya, Pak. Dan juga dalam thesaurus begitu. Dan dalam LC tersebut itu bisa mengidentifikasi dalam sebuah informasi apa yang kita dapat gitu, Pak. Jadi kalau di dalam LC itu bisa mencari untuk bisa menghasilkan sebuah data informasi seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Masih belum ya? Tapi oke. Ya, Pak. Maaf, Pak. Masih
Belum ya, nanti dibaca lagi ya, Mas. Baik, Mas Arya. Baik, Pak. Saya kembali ke Mbak Dev ya. Mbak Dev ya. Ya, Pak. Apa kegunaan tabel Carter di dalam karakteristik LC itu? Muhammad Al-Farizi. Buat nentuin call number. Mengklaim call number. Call numbernya diapain? Nama penulisannya. Nama penulisannya, Pak. Nama penulisan? Bukan. Call number sebenarnya itu nyerempet, tapi sebenarnya bukan itu ya. Call number sebenarnya apa? Oke, saya agak melebar dikit. Yang kalian yang tadi kan disebutkan ada call number menurut Mbak Dev ya. Apa sih call number itu sama dengan apa? Dalam prakteknya itu call number itu apa? Sama dengan subjek, sama dengan pengarang, apa sama dengan ini, sama dengan itu, sama dengan apa? Yang disebut call number itu apa sih? Sama dengan subjeknya, Pak. Call number itu berupa number. Nomor panggil. Nomor panggil itu sama dengan apa? Karena Mbak Devia itu tidak akan membuat nomor panggil. Halo 110020, tidak. Bukan begitu kode panggil. Ya, ada istilah di dalam ilmu kalian itu ada apa namanya? Itu udah nyerempet tapi masih. Ayo. Al-Farizi. Ya, Anda bersuara. Sudah, saya tinggal. Rizky Ibrahim. Ya, Pak. Ya, apa Mas? Kode panggil itu apa istilah dalam ilmu usahakan dan sains informasi itu apa itu? Kalian sudah semua lo belajar nih. Call number ya, Pak? Iya, saya juga tahu call number. Dari tadi saya sebut call number. Apa, Mas? Itu sudah. Tadi Mbak Devia itu udah mancing itu. Tapi karena kurang tepat, oke lah. Saya serempetkan tuh. Call number itu sebenarnya apa sih? Kode panggil di dalam ilmu kalian tuh enggak ada namanya kode panggil, enggak ada. Suatu kode yang dibuat untuk suatu bahan pustaka agar bahan pustaka tersebut dapat dengan mudah dikenali. Iya, apa itu? Ya call number, Pak. Saya tahu, enggak usah tanya call number. Iya. Kalian itu dalam sebelum-sebelumnya itu kan ada dapat pelajaran itu sudah ada dengan dari Pak Jul.
Kabar klasifikasi, Pak. Iya, tuh. Mbak Mega Nur Azizah, pinter ya, nambah dia. Oke, pintar sekali. Ini saya kasih kesempatan dulu ya, karena masih ada yang kosong soalnya. Sekarang tabel Carter tadi ya, udah saya ganti aja kalau begitu. Saya ke ini. Alfariji nggak ada ya? Oke Mas Riki, kembali lagi Mas. Iya Pak. Sekarang nih Mas, tabel Carter itu ada urutannya ya dalam tata cara penggunaannya. Urutannya itu berupa apa? Apakah angka dulu, apakah huruf, apakah bla bla bla. Mana caranya? Untuk berupa ini Pak, berupa angka Pak. Dia ada urutannya. Kalau angka berarti angka. Berarti masih Ibrahim kalau anak pertama jadi 1, 1, 1 gitu. Kan ada adiknya juga. Dari huruf dulu Pak. Bagaimana? Dari huruf dulu Pak. Terus? Baru A. Terus? Ya, ya. Jadi A gitu ya? Ya. A baru angka gitu Pak. Ngawur. Akan huruf dulu baru angka gitu Pak. Iya, tapi enggak ada yang namanya A 1, 1, 1. Atau ada batasannya. Kan kemarin itu kan udah saya jelaskan. Di situ dia ada yang menyatakan ini satu kode daerah, ini satu kode geografi tertentu kan. Nah, kodenya itu nggak sampai berjubel. Ya, hurufnya juga yang disebut huruf itu bukan urutannya itu abjad ABC 1, 2, 3 bukan begitu. Nah sekarang kode lokasi itu nggak bisa kita alfabetis. Sekarang kalau dia berada di tengah-tengah, yang pertama itu menandakan dia tipe dari dokumen. Nah, kemudian di situ menandakan lokasi lah tipe dokumen. Memang nomor 2-nya kan nggak bisa kita abjadkan. Oke ya, silakan ini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Yang masih kosong saya akan tanya terakhir ya. Oke, silakan yang mau presentasi. Pak izin share screen ya Pak. Ya, oke, silakan Mbak Rizky ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami. Kami beranggotakan Nurul Fadilah, saya sendiri, Priantoro Wicaksono, Pirlia Umilakir, Putri Andi Sarazana, Raden Ahmad Tandano Putra, Rahayu Fisilmi Kafa, Rini Nur Apriyani, Rizkia Nugrahani, dan Rosita Nuraziza. 1. Menentukan KKI dari the correlation between socio-economic status and successfully of exclusive breastfeeding in 6 months life of infant in Rempanga Village, Loakulu District, Kutai Kartanegara. Deskriptornya mencakup
yaitu ASI eksklusif atau breastfeeding, status sosial ekonomi atau socio-economic status, bayi atau infants. Non-deskriptornya yaitu kutai. 2. Bagaimana proses pendekatan hierarki dilakukan untuk memperoleh KKI yang dimaksud pada AD1? 1. KKI breastfeeding. Broader terms mencakup infant nutrition. Narrower terms mencakup breastfeeding economic aspect, breastfeeding nutritional aspect, breastfeeding health aspect, breastfeeding social aspect. 2. KKI social status. Broader terms mencakup power atau social science. Narrower termnya mencakup social classes. 3. KKI infants. Broader terms mencakup children. Narrower terms-nya mencakup infants boy dan infants girl. 3. Apa saja istilah terkait yang ditemukan dan bagaimana menentukannya? KKI breastfeeding. Related terms-nya mencakup lactation. KKI infants dan KKI socio-economic status tidak terdapat related terms-nya. 4. Bagaimana hubungan antara istilah yang ditunjukkan dalam DTS atau thesaurus? 1. KKI breastfeeding. Broader terms mencakup infant nutrition. Narrower terms mencakup breastfeeding economic aspect, breastfeeding nutritional aspect, breastfeeding health aspect, breastfeeding social aspect. Related terms-nya mencakup lactation. 2. KKI social status. Broader terms-nya mencakup power atau social science. Narrower terms-nya mencakup social classes. 3. KKI infants. Broader terms mencakup children. Narrower terms mencakup infants boy dan infants girl. 5. DTS atau thesaurus apa yang dipakai dalam menentukan KKI di atas? Kelompok kami menggunakan LC dalam menentukan KKI di atas karena kosakata indeks yang kami cari lebih mudah kami temukan pada LC dibanding dengan MES, DTS, dan lain-lain. Selain itu, LC juga lebih memudahkan kami dalam mencari kata-kata yang berkaitan dengan kata yang dicari, baik dalam subjek bidang yang sempit maupun subjek bidang yang lebih luas. Selanjutnya ada artikel kedua yang berjudul Relationship of Characteristic with Hypertension and Training of Healthy Family Trainers. Di sini kita menentukan KKI-nya yaitu ada hipertensi, usia, dan jenis kelamin. Untuk non-deskriptornya kita memilih tingkat pendidikan dan korelasi tombak peringkat. Yang keduanya itu bagaimana proses pendekatan hierarki dilakukan untuk memperoleh KKI yang dimaksud pada AD1. Untuk yang pertama ada hypertension, broader terms-nya blood circulation disorder, dan narrower terms-nya ada renal hypertension dan hipertensi essential. Untuk yang H itu broader terms-nya time measurements dan narrower terms-nya longevity dan maternal age. Yang ketiga, apa saja istilah terkait yang ditemukan dan bagaimana menentukannya. Untuk KKI sendiri, untuk hypertension sendiri, related terms-nya itu darah peredaran. Dan untuk yang H itu, related terms-nya itu tidak tersedia di LC. Kemudian nomor 4, bagaimana hubungan antara istilah yang ditunjukkan dalam DTS atau thesaurus. Berikut adalah istilah yang ditunjukkan dalam thesaurus, yaitu yang pertama ada KKI, hypertension, broader term, kemudian narrow termnya ada darah, yaitu peredaran. Untuk KKI, untuk KKI H-nya, broader terms-nya time measurements, kemudian narrow terms-nya longevity dan maternal age.
Nomor 5, DTS atau tesaurus apa yang dipakai dalam menentukan KKI di atas, sama seperti sebelumnya, yaitu kelompok kami menggunakan LC dalam menentukan KKI di atas. Karena kosakata indeks yang kami cari lebih mudah kami temukan di LC dibandingkan dengan MES, DTS, dan lain-lain. Selain itu juga, LC juga lebih memudahkan kami dalam mencari kata-kata yang berkaitan dengan kata yang dicari, baik dalam subjek bidang yang sempit maupun yang lebih. Kemudian ada artikel ketiga, yaitu The Relationship Between Community Knowledge with Stigma on Leprosy Disease in Samarinda City. Yang pertama ada tentukan KKI-nya, deskriptornya ada stigma dan leprosi, non-deskriptornya ada Samarinda City. Bagaimana proses pendekatan hierarki dilakukan untuk memperoleh KKI yang dimaksud? Untuk KKI leprosinya, broader term atau istilah luasnya ada microbacterial disease, narrower terms atau istilah khususnya ada leprosy social aspect. Untuk stigma, broader terms-nya ada social psikologi, narrower terms-nya ada deviant before labeling theory. Apa saja istilah terkait yang ditemukan dan bagaimana menentukannya? Karena kelompok kami menggunakan LC, istilah terkait pada leprosi dan stigma tidak tersedia. Empat, bagaimana hubungan antara istilah yang ditunjukkan dalam DTS atau tesaurus? Hubungan antara istilah yang ditunjukkan dalam tesaurus adalah untuk leprosy, broader term-nya itu microbacterial disease, untuk narrower term-nya itu leprosy social aspect, dan untuk stigma, broader term-nya itu social psychology, dan untuk narrower term-nya deviant behavior labeling theory. Untuk related terms-nya tidak tersedia di LC. 5. DTS atau tesaurus apa yang dipakai dalam menentukan KKI di atas? Kelompok kami menggunakan LC dalam menentukan KKI di atas karena kosakata indeks yang kami cari lebih mudah kami temukan pada LC dibanding MES, DTS, dan lain-lain. Selain itu, LC juga lebih memudahkan kami dalam mencari kata-kata yang berkaitan dengan kata yang dicari, baik dalam subjek bidang sempit maupun subjek bidang yang lebih luas. Untuk artikel 4, yaitu risk of overweight among teenagers who found to consume fried food in low sumber Kutai Kartanegara. KKI-nya deskriptor teenager, overweight, fried food, dan non-deskriptornya Kutai Kartanegara. Bagaimana proses pendekatan hierarki dilakukan untuk memperoleh KKI yang dimaksud pada AD1? Teenagers, broader terms-nya tidak ditemukan. Narrow terms-nya male teenagers and female teenagers. Overweight, broader term-nya tidak ditemukan. Narrow terms-nya overweight person, fried food, broader term-nya food, narrow term-nya French fries. Apa saja istilah terkait yang ditemukan dan bagaimana menentukannya? Dari keseluruhan, teenager, fried food, dan overweight tidak ditemukan related terms-nya. 4. Bagaimana hubungan antara istilah yang ditunjukkan dalam DTS atau tesaurus? Berikut adalah hubungan antara istilah yang ditunjukkan dalam tesaurus. Teenagers, narrower terms-nya male teenagers and female teenagers. Fried food, broader terms-nya food, narrower terms-nya French fries. Overweight, narrower terms-nya overweight persons. 5. DTS atau tesaurus apa yang dipakai dalam menentukan KKI di atas? Kelompok kami menggunakan tesaurus LC dalam menentukan KKI karena kosakata indeks yang kami cari lebih mudah kami temukan pada LC dibanding dengan MES, DTS, dan lain-lain. Selain itu, LC juga lebih memudahkan kami dalam mencari kata-kata yang berkaitan dengan kata yang dicari baik dalam subjek bidang yang sempit maupun subjek dalam yang lebih luas. Tentukan KKI-nya dari artikel kelima yang kami tentukan dari judul The Effect of Multi-Micronutrition Supplement Compared to Iron Folic Acid
tablet to improve immunoglobulin G level among anemic pregnant women in second trimester. Deskriptornya ada immunoglobulin G, terus ada pregnant woman, sama ada immune system. Non-deskriptornya ada multi-micronutrition dan iron folic acid. Kedua, bagaimana proses pendekatan hierarki yang dilakukan untuk memperoleh KKI yang dimaksud pada artikel kelima. KKI-nya ada pregnant woman, broader terms-nya pregnancy dan woman. Narrow terms-nya ada abortion applicant, exercise for pregnant, physical fitness for woman. Yang kedua, KKI-nya immune system, broader terms-nya anatomy dan imunologi. Narrow terms-nya ada bone marrow cells, lymphatic, phagocytes, immunocompetent cells, dan lymphoid issue. KKI dari immunoglobulin G, broader terms-nya ada immunoglobulin, narrow terms-nya tidak tersedia di dalam LC. Yang ketiga, apa saja istilah terkait yang ditemukan dan bagaimana menentukannya. KKI dari immunoglobulin G, real terms-nya tidak tersedia di dalam LC. KKI pregnant woman, real terms-nya ada mothers. Terus selanjutnya KKI dari immune system, real terms-nya tidak tersedia di dalam LC. Selanjutnya, nomor 4, bagaimana hubungan antara istilah yang ditunjukkan dalam DTS atau thesaurus. Berikut adalah hubungan antara istilah yang ditunjukkan dalam thesaurus. Yang pertama ada pregnant woman, broader terms-nya atau istilah luasnya ada pregnancy sama woman. Terus narrower terms-nya atau istilah sempitnya ada abortion applicant, exercise for pregnant, dan physical fitness for women. Terus relate terms-nya atau istilah terkaitnya ada mother. Yang kedua, immune system. Broader terms-nya atau istilah luasnya itu ada anatomi sama imunologi. Terus narrow terms-nya atau istilah sempitnya ada bone marrow cells, lymphatics, phagocytes, immunocompetent cell, lymphoid tissue. Yang ketiga ada immunoglobulin G. Broader terms atau istilah luasnya itu ada immunoglobulin, narrow terms-nya itu tidak diketahui dalam LC. Selanjutnya nomor 5, DTS atau thesaurus apa yang dipakai dalam menentukan KKI di atas? Kelompok kami menggunakan thesaurus yaitu LC dalam menentukan KKI di atas. Karena kosakata indeks yang kami cari lebih mudah, kami temukan pada LC dibanding dengan MES, DTS, dan lain-lain. Selain itu, LC juga memudahkan kami dalam mencari kata-kata yang berkaitan dengan kata yang dicari baik dalam subjek bidang yang sempit maupun dalam subjek bidang yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dilanjut aja dulu ya. 456. Nanti tinggal saya bandingkan. Udah bagus yang kelompok nih. Izin share screen ya, Pak. Silakan.
Nggak apa-apa Mbak kalau kurang huruf, nanti kan ada revisi. Di ini aja slideshow dari pertama ya. Oke, silakan. Istilah yang ditunjukkan dalam thesaurus. Jadi untuk yang keywords yang pertama itu ada keterkaitan RT-nya dengan Iya, Pak. Ya, ini udah bagus ya kalau saya lihat dari berapa apa namanya itu ya hubungan antar istilahnya sebenarnya udah bagus. Tapi yang mendasari untuk titik aksesnya ini kelemahan dalam LC kalau kita membuat satu deskriptor seperti yang kalian perhatikan tadi dalam 3 kelompok itu akan terlihat seperti Laprosi slash sosial aspek. Itu nggak bisa kalau kita jadikan sebagai deskriptor sebagai apa? Kita jadikan deskriptor untuk titik akses. Titik akses itu dia clear satu poin gitu. Ya, kalau untuk subjek itu, kenapa kok subjek itu tidak dipakai kalau kita mencari berdasarkan subjek yang dia kompleks ya? Karena dia akan ribet di dalam proses pencariannya. Dia melewati ada slash ini yang kendala di dalam proses input ya. Karena dia 2 ketuk saja itu akan merubah makna ya di dalam sistem. Dan ini berapa kendala. Jadi kalau memang untuk jurnal itu justru yang lebih mendekati sebenarnya adalah berdasarkan strukturnya MES ya. Karena MES itu dirancang sama dengan thesaurus. Dia bahkan hampir tidak ada istilah subjek yang seperti ada pada LC ya. LC itu kadang ada yang koma misalkan ya prostitution, koma female. Itu menandakan bahwa sebenarnya dia lebih menekankan prostitusinya, tapi di situ juga dia ingin menekankan tentang wanitanya gitu ya. Nah, tapi ini berapa kendala jika kita membuat satu deskriptor yang kita katakan itu kunci akses yang saya berikan karena memang di dalamnya itu membahas itu. Nah, tetapi begitu kita tampilkan persis plek, walaupun itu adalah tepat sekali ya, dia mengatakan adalah prostitusi untuk female, tapi dengan adanya 1 koma saja itu yang akan menghambat ya, karena di dalam titik akses penempatan deskriptor itu tidak ada kode-kode simbol-simbol itu. Nah ini satu kelemahan mengapa kok kita tidak menggunakan hal tersebut ya. Bahkan di dalam field Halo Pak, mohon maaf, suaranya terpotong.
ngelihat tadi sebenarnya sudah bagus ya, cuman memang ada beberapa kelemahan kalau kita hanya memakai LC. Nah, sebenarnya yang paling tepat adalah mesh ya, karena dia struktur yang dia bangun itu hampir sama dengan deskriptor. Kenapa kalian tidak melihatnya juga dari mesh? Karena ada beberapa, karena ini khusus menyangkut kedokteran, tentunya ada beberapa istilah-istilah yang memang agak berbeda ya. Yang tadi itu kan ada juga yang tidak ada NT-nya begitu ya. Dan saya juga melihat ada untuk ini ya, non-deskriptor itu yang kalian maksud sebagai apa? Non-deskriptor itu seperti apa? Saya juga agak sedikit kok agak berbeda begitu ya, yang apa seperti yang dimaksudkan begitu. Jadi yang disebut sebagai istilah non-deskriptor itu yang kalian maksud, apakah itu merupakan bukan istilah yang ada di dalam Thesaurus atau DTS, atau ada sesuatu yang kalian maksudkan? Nah, ini yang saya ingin tahu. Coba Mbak Vera, apa Mbak? Kalau yang dari kelompok kami itu, jadi misal kita di keywordnya itu kita dapatnya faktor sosiologis. Nah, untuk di dalam bahasa Inggrisnya itu kan sociological factor, dan itu di LC tidak terdapat, tapi digantikan dengan sex factor indices, karena sex factor indices itu dari saya baca-baca dia ada sangkut pautnya juga dengan faktor sosiologis. Jadi yang dimaksud dengan non deskriptor di situ apa di dalam kelompok nih? Atau Mbak Yuke mungkin mau menambahkan? Pak, saya mau menambahkan. Ya, jadi yang kalau dari kelompok kami maksudnya yang non-deskriptor itu yang nggak masuk dalam istilah thesaurus, Pak. Oh, yang tidak ada di dalam Thesaurus atau DTS ya? Iya, Pak. Kayak gitu. Tetapi dia menentukan ya, Mbak Salsa ya? Iya, Pak. Dia menentukan, soalnya kan dia juga masih keywords. Kalau di artikel dia kan keywords, Pak. Cuman pas kita cari di Thesaurus dia nggak ada, Pak, istilah itu. Jadi kita masukinnya non-deskriptor. Tapi dia memang juga dipakai di dalam keyword yang akan dibuat itu. Iya, Pak, kalau di artikel dia keyword, Pak. Kalau pemahaman kelompok kami gitu, Pak. Oke, ya memang. Oke ya. Iya. Kalau Mbak Hana? Kalau kelompok kami untuk non-deskriptornya itu, jadi di abstrak kami mencari istilah yang di keywordnya gitu. Terus kami cari di LC, di thesaurusnya, itu kalau ada masuknya ke deskriptor. Kalau tidak ada, masuknya ke non-deskriptor, Pak. Jadi itu tetap dibuat sebagai deskriptor ya? Non-deskriptor itu hanya dia tidak ada di dalam DTS atau Thesaurus, tetapi itu tetap dibuat sebagai titik akses atau bagaimana, Mbak? Kalau kelompok kami itu masuknya ke non-deskriptor, bisa di titik akses, tapi pas dicari di thesaurusnya tuh nggak ada
istilahnya Pak, tidak ketemu. Mbak Nurlaili ada? Iya Pak. Jadi itu kan semua menempatkan non-deskriptor dan deskriptor ya. Itu dimunculkan tidak di dalam di-input tidak di dalam satu database itu. Non-deskriptor yang dimaksud tuh. Kan kalau di dalam strukturnya si thesaurus, term dia itu paling utama, kemudian ada yang menjadi deskriptor, ada yang non-deskriptor. Ya kan? Nah, yang ini kan kalian di dalam kelompok ini kan mengeluarkan ada deskriptor dan non-deskriptor ya. Nah, itu bagaimana? Halo? Halo. Ya, Mbak. Non-deskriptor di situ maksudnya diakses, di-input di dalam database untuk diakses, atau kami hanya mengambil yang kami sebut sebagai deskriptor, karena ini sudah kami kelompokkan non-deskriptor, berarti tidak perlu kami input. Bagaimana itu? Itu kita jadi kan nggak ada ya Pak di LC-nya, jadi kita kayak nyari gitu Pak, nentuin itunya. Oh, nyari sendiri? Iya, jadi kita juga baca-baca artikelnya gitu, karena kan kebanyakan nggak ada yang nemu gitu Pak. Apa yang jadi deskriptor. Ya itu enggak masalah ya nanti, karena kalau kalian sudah bekerja, maka kalian akan melihat banyak sekali bandingan banyak sekali thesaurus, banyak sekali data tajuk subjek. Nanti disitulah kalian baru memahami, oh kalau saya tidak dapat satu ini, maka saya harus membuka lagi deskriptor thesaurus yang lain gitu kan ya, kalau untuk keyword. Kemudian ada tajuk subjek yang terbaru yang lain yang dia lebih mengarahkan pada kata yang tepat. Nah, untuk istilah non-deskriptor ini hanya hal-hal penting saja yang itu memang tidak akan pernah ada di dalam thesaurus ataupun DTS, tetapi itu sebagai kunci ya. Misalkan aja di situ zat kimia. Zat kimia sekian banyaknya zat kimia tidak akan muncul satu persatu di dalam thesaurus. Dia hanya memunculkan zat kimia penting saja yang berefek yang luar biasa begitu ya. Tetapi jika dia membahas satu zat kimia tertentu yang itu sangat kecil, merupakan turunan dan turunan, itu nggak akan muncul. Maka sebenarnya itu yang penting kita keluarkan, itulah yang kita sebut sebagai non-deskriptor di luar thesaurus ataupun DTS, dan itu harus menjadi titik akses ya. Jadi non-deskriptor itu tidak berarti dia tidak dipakai ya, tetapi kita menentukan itu bukan hal-hal yang general, karena hal-hal yang lain, istilah lain itu di DTS lain pasti akan ketemu ya, apalagi yang berhubungan dengan kedokteran. Terus yang kedua adalah geografi. Ya, geografi tidak akan pernah ada selain geografi Amerika Serikat dan negara bagiannya. Tidak akan muncul geografi apalagi di Indonesia yang jauh, non jauh di sana kalau dari Amerika, karena mereka hanya membuat untuk negara-negara bagian saja ya. Oke, begitu ya. Nanti ini tolong diperbaiki ya. Terus, nah, Mbak Mutiara, ada kan ya? Iya Pak. Kalau kita melihat tadi kan
yang dibuat oleh teman-teman itu ada sekitar 3 ya keyword deskriptor yang diberikan ya. Ada yang lebih juga. Nah itu kalau di situ tidak ada tidak ada RT atau NT-nya, itu bagaimana Mbak Mutiara? Apakah cukup hanya scoop note menjadi patokan? Mohon sedikit, ini agak mulur ya, Mas, Mbak dan Mas ya. Oke, gimana Mbak Mutiara? Kalau misalkan yang ditemukan dalam itunya hanya itu, tidak ada yang tidak ada. Kalau misalkan yang ditemukan hanya satu, berarti yang menjadi cakupan hanya itu, Pak. Satu yang ditemukan aja. Nah, kan di lain kalau misalkan di lain di LC, DTS tidak ada, jadi hanya itu yang menjadi pengertian dalam mengindeksasinya. Patokannya itu ya. Padahal iya. Kalau di MES itu hubungan antar istilah itu dia pertajam gitu kan? Iya. Tapi karena kita matok pada LC, jadi saya tahunya dari LC aja, Pak. Oke. Mbak Lutfia ada? Lutfia Afrilia? Iya, Pak. Nah, tadi kan sudah ada hubungan dijelaskan antar istilah tadi kan ya, kemudian antara ini NT dan RT di mana sudah dibahas scope note dari BT. Nah, sebenarnya NT itu tuh apakah bisa menjadi deskriptor? Untuk satu artikel itu ya, kalau di dalam gambaran tadi kan ada yang tidak ada NT-nya atau bahkan RT-nya yang tidak ada. Tadi kan salah satu tuh ya. Nah, apakah NT itu bisa dijadikan deskriptor? Bisa nggak? Bisa, Pak, sepertinya. Sepertinya. Seperti Gunung Kidul. Nebak. Nah, sebenarnya hubungan antar istilah yang sudah digambarkan tadi itu untuk apa itu, Mbak? Kenapa, Pak? Hubungan antar istilah yang digambarkan dalam kotak-kotak tadi itu untuk apa gitu loh? Untuk mengetahui IL, IS, dan IT-nya, Pak. Maksudnya, iya saya tahu itu. Tapi hubungannya dengan titik akses itu apa gitu? Untuk memperjelas, Pak. Memperjelas keberadaan Mbak Lutfia ada di rumah gitu. Oke. Mas Prihantoro ada? Ya, Pak. Mas, apa pentingnya sih kok ada RT, ada IT segala? Ya sudah aja di situ misalkan membahas tentang pregnancy, sudah jelas itu pregnancy itu hanya untuk female, nggak perlu dijabarkan. Apalagi prostitutionnya itu terkait dengan apa ya pasti lebih ke female lah kan. Kenapa kok perlu di koma female terus ada nanti BT, ada RT, ada IT? Nah itu sebenarnya pentingnya apa sih RT dan IT itu? Ya sudah aja istilah itu kita pakai gitu kan. Ada satu, kemudian ada scoop note bahwa
prostitusi itu adalah untuk female. Udah, enggak perlu ada NT, RT, dan sebagainya. Ribet amat gitu. Pentingnya sebenarnya untuk apa, Mas? Mas Priantoro? Untuk lebih memperjelas mungkin, Pak. Apa lagi? Sama dengan Mbak Lutfia tadi. Apa yang diperjelas? Kan tidak ada hubungannya. Yang dipakai kan tetap yang kata yang pertama. Sekarang nih, Mas Prihantoro, scope note-nya adalah laki tampan asal bla bla bla, berarti lagi kuliah di Universitas RC. BT-nya Tugio, Tuginem, Paijo, RT-nya ini bla bla bla. Tidak ada kaitannya kan? Ya enggak? Iya, Pak. Sudah dari scope note aja udah jelas. Wah, ini benar udah. Kasih kata kunci Prihantoro Wicaksono. Selesai. Kenapa kok harus ada iringan-iringan, ada RT, ada NT, segala. Sebenarnya untuk apa coba? Apalagi RT yang jauh. Kalau NT masih mending ya. NT itu benar-benar dia mengiring gitu loh. Ayo, memperjelas apa di situ, Mas? Mas Prihantoro itu punya seragam atas bawah lengkap. Kenapa kok harus ada diikutin? Ini loh ada sepatu lain yang intinya itu kalau nggak pakai seragam, ini kalau pakai sepatu ini tuh juga kelihatan keren dengan ini lah. Seragam itu udah jelas pakai sepatu, harus sepatunya itu, harus bajunya itu gitu loh. Kenapa kok harus diiringin lagi dengan yang lain-lain tuh? Mbak Nurul, mau nambahin? Pak. Kenapa, Mas? Buat? Untuk mengkaitkannya agar mengkaitkan. Jadi, misalkan gimana? Oh, kalau robek nanti bisa kita pakai berlapis gitu. Mbak Nurul Sadila, mau nambahin, Mbak? Mbak Nurul? Iya, Pak. Mau nambahin? Jadi tadi itu kan sudah digambarkan ya. Nah itu, oke, saya akan agak melebar sedikit. Like, related term itu bisa menjadi deskriptor atau tidak, Mbak? Kenapa dia kok ngintip-ngintip mengiringi terus di dalam hubungan antar istilah itu? Dia bisa menjadi titik akses tidak? Menjadi deskriptor tidak? Gimana Mbak Nurul? Muhammad Al-Farizi. Mas Prihantoro. Mbak Siti Nur Aswah. Yuke. Yuke. Siti Nur Aswah. Prihantoro. Nurul. Al-Farizi. Oke. Kita close ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa yang presentasi metadata juga belum saya terima ya hasil revisi. Oh iya Pak, yang ini juga belum kan, semuanya belum saya terima. Yang ini nanti juga hasil revisi tolong dikirimkan ke saya ya. Bisa enggak Mas? Ya, Senin paling lambat lah. Senin tuh tanggal berapa ya? Untuk metadata insya Allah malam ini udah bisa saya kirim, Mbak.
Boleh. Baguslah, alhamdulillah. Yang ini hari Senin lah ya, tolong KKI dikirimkan. Yang sekarang ini, Pak. KKI. Ya, karena kan Senin Senin itu kan batas terakhir juga untuk mengirimkan soal-soal ya. Ya, saya kira demikian ya. Saya hanya memberikan satu tips saja bagi kalian. Kalian itu lebih baik bertanya tanpa ada beban. Memang kalian tidak mengerti daripada kalian dilontarkan satu pertanyaan. Jawaban itu sangat sulit daripada sebuah pertanyaan. Dan kalian tuh mendapatkan satu poin yang sama. Jadi, untuk kuliah-kuliah yang lain, kalian itu sebisa mungkin lontarkan pertanyaan, ya, karena memang kalian tidak mengerti, daripada kalian itu sekali disenggol ditanya, jawaban itu akan lebih tajam dan lebih sulit untuk kita raih. Karena kita sendiri memang baru mempelajarinya itu loh. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Jadi dalam diskusi-diskusi begini ada berapa yang kosong sebenarnya ya. Saya sengaja memang bolak-balik saya lemparkan bolak-balik. Yang jelas kalian jangan diem. Apapun yang diajukan, suatu ajuan berupa pertanyaan atau ini, jangan diem. Nah, ya, saya semua yang kalian lontarkan saya catat. Ya. Dan itu sangat penting sekali. Dan kalian harus berusaha nanti di UAS ya. UAS-nya mudah-mudahan bagus. Kalian tetap sehat walafiat. Dan jangan bepergian di tahun baru ya. Karena masih dalam kondisi yang riskan ya. Oke. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Tolong ya. Ya, silakan. Tadi yang di revisi yang itu yang tadi ya Pak, yang titik akses sama yang non deskriptor ya Pak? Ya, sebenarnya apa namanya? Karena kalian semua itu memakai LC ya, LC. Jadi sebenarnya memang masih ini ya terlalu luas gitu ya intinya. Karena tadi ada yang bahkan seperti tadi prostitution, female tadi ya, ada yang dia menggunakan beberapa tanda hubung atau apa. Nah itu yang untuk titik akses itu sebuah deskriptor itu nggak bisa dijadikan titik akses ya, karena dia itu bukan deskriptor. Ya, jadi deskriptor itu hanya berupa kata atau frase, tapi dia satu makna gitu. Nah, itu sebagai titik aksesnya ya. Dan ya itu yang saya maksudkan nanti diperbaiki aja. Jadi kalau bisa lebih bagus ya dibandingkan dengan MES saja gitu. Karena emang MES ya. Tapi kalau kalian juga bisa juga membandingkan dengan Thesaurus yang khusus terkait di bidang kedokteran ya. Tapi memang Thesaurus ini kalau dari Google dia nggak akan keluar ya. Kecuali kita sudah tahu kayak pertanian itu Agropok seperti yang saya contohkan tuh, kalau kita udah tahu kita cari Thesaurus Agropok baru dia akan muncul jreng gitu. Tapi kalau hanya kita ketik Thesaurus itu Thesaurus itu nggak akan muncul. Itu ya. Nah, kalian bisa ngelihat juga ada artikel saya, nggak sempat saya ini ya, itu udah lama sekali, ada mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Nah, di situ nama-nama Thesaurus apa saja sebenarnya yang terkait dengan bidang-bidang tertentu itu ada saya sebutkan di sana ya. Tapi kalau memang terlalu berat, itu saja untuk titik aksesnya aja tolong diperbaiki ya. Saya kira yang untuk presentasi 3 kelompok ini udah bagus ya. Ya udah bagus. Cuman itu saja ya.
Dan jangan lupa nanti kalau sudah selesai biar nanti dikumpulkan sama Mas Iksan ya, biar nanti Mas Iksan ngirimkan ke saya secara seluruhan. Ya Mas Iksan, minta tolong ya Mas. Baik Pak, siap Pak. Oke. Iya Pak. Yang hari ini juga Mas nanti minta tolong ya Mas, seperti biasa. Oh ya Pak, siap Pak. Ya, jelas ya. Ya, ada lagi yang tanya? Oke, kalau enggak ada, selamat berakhir pekan ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bila topik